Kalau Udah kenalan dulu sama Kak. Lucian. kasihan. Hmm, diajak main terus dihibur. Dihibur, ditolongin, terus diajak main. Suka sesekali diajak ke panti asuhan, bagi-bagi makanan. Untuk sementara sih suka kayak nonton bareng video-video tentang orang-orang yang lebih membutuhkan, yang keadaannya kurang menguntungkan seperti itu, terus diajak bicara bareng-bareng. Nah iya itu juga alhamdulillah sih udah sering dikasih tahu juga, karena kan memang kalau misal dia di sekolah pun juga ya kan kayak misal ngelihat temennya ada yang misal nggak bawa bekal, entah karena memang dia saat itu uh, orang tuanya misalnya nggak nyiapin atau gimana. Nah aku suka bilang gitu kayak misalnya ingat ya kalau misalnya ada temen yang nggak bawa makan atau apa itu tawarin kasih. Biasanya sih kalau tentang empati, biasanya sih saya ajak diskusi kapanpun gitu ya, kapanpun kita melihat kondisi atau seseorang yang temennya atau temennya dia yang paling simpel kondisinya kurang beruntung dari dirinya gitu ya, dari kita, dengan saya langsung ajak diskusi, langsung diajak membayangkan gitu ya, biar dia harapannya bisa menyelami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda hebat, kali ini kita akan membahas tentang cara menumbuhkan dan memelihara empati pada anak. Di dalam ajaran agama Islam, banyak sekali dalil yang mengisyaratkan pentingnya empati dalam bermuamalah. Salah satu hadis yang masyhur dari Rasulullah SAW berbunyi, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dari hadis tersebut tersirat tentang pentingnya empati bagi seorang mukmin. Dengan memiliki rasa empati, kita akan merasakan apa yang orang lain rasakan dan bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain, serta berusaha untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Seperti ketika tubuh kita sendiri yang sakit, maka kita akan mencari cara untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Empati berbeda dengan simpati. Ketika simpati, kita merasa prihatin, iba, atau kasihan terhadap orang lain, tetapi kita tidak melakukan upaya apa-apa untuk membantu mengatasi masalahnya. Pada empati, emosi yang dirasakan lebih mendalam seperti kita sendiri yang mengalaminya, sehingga kita terdorong untuk bertindak mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rasa empati ini penting dalam menjalin hubungan interpersonal. Seperti dalam hadis tadi, empati bisa menumbuhkan rasa saling cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu dalam berinteraksi dengan orang lain. Di dalam psikologi perkembangan anak, empati berkontribusi dalam perkembangan moral anak. Dengan empati, anak menjadi memahami standar benar dan salah dalam menjalin relasi dengan orang lain. Ia jadi mengetahui batasan perilakunya agar tidak melanggar hak orang lain. Rasa empati juga memotivasi anak untuk mau menolong orang lain tanpa pamrih dan terlibat dalam perilaku prososial lainnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menumbuhkan dan memelihara rasa empati pada diri anak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami terlebih dulu tentang perkembangan empati pada anak. Pada tahun pertama kehidupannya, sebagian anak-anak sudah menunjukkan empati. Biasanya pada usia 6 bulan ke atas, anak sudah menunjukkan rasa empati yang masih bersifat global. Bayi belum bisa membedakan dirinya dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Ketika melihat anak lain yang terjatuh dan menangis, ia mungkin akan ikut menangis. Ia juga mungkin akan berusaha meredakan tangisannya, misalnya dengan mengisap jempol atau meminta digendong oleh ibunya. Nah,
bayi ini belum bisa membedakan bahwa yang merasakan sakit adalah anak lain, bukan dirinya. Sehingga ia menangis ketika melihat orang menangis dan dia berusaha meredakan tangisan, padahal apa yang dia lakukan untuk meredakan tangisannya itu tidak menjadi solusi buat anak lain yang benar-benar merasa sakit karena jatuh. Tidak semua bayi akan menangis ketika melihat anak lain menangis. Ada juga bayi yang malah memandang anak yang kesakitan dengan rasa ingin tahu. Meskipun empati global bisa dilihat pada sebagian bayi, namun perilaku ini tidak secara konsisten menjadi karakteristik perilaku pada bayi di usia ini. Bagaimana cara mengembangkan rasa empati sejak anak masih bayi? Seperti sudah kita ketahui, anak-anak usia dini belajar dengan mengamati dan meniru lingkungannya. Kita sebagai orang tua perlu memberikan contoh perilaku berempati kepada mereka. Cara yang bisa dilakukan kepada bayi adalah dengan memberikan empati kepada emosi yang mereka rasakan. Bunda-bunda pastinya sudah peka dan bisa membedakan tangisan bayinya sendiri. Apakah bayi menangis karena lapar, menangis karena mau mimi susu, menangis karena kesakitan, atau menangis karena merasa tidak nyaman ketika popoknya basah. Bunda bisa menunjukkan empati kepada bayi dengan segera merespon tangisan mereka dan segera menghampiri mereka sambil mengatakan apa yang mereka rasakan. Misalnya, "Ade nangis karena nggak nyaman, diapersnya udah penuh ya. Yuk kita ganti." Meskipun kita tahu bahwa anak belum bisa berbicara, tetapi ia sudah bisa menangkap emosi positif yang kita tampilkan dengan melihat ekspresi wajah kita, mendengar nada suara kita, dan mengamati perilaku kita dalam mengurangi ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Sangat penting untuk anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun untuk minim merasakan frustrasi dan ketidaknyamanan lainnya. Mereka harus merasa nyaman di lingkungannya agar tercipta rasa percaya terhadap dunianya bahwa dunia itu aman dan nyaman. Bagaimana mungkin mereka akan menunjukkan empati kepada orang lain ketika mereka merasa tidak aman, ketika mereka merasa tidak nyaman. Untuk bisa menunjukkan empati kepada orang lain, anak perlu merasa bahwa dunianya ini aman. Selanjutnya, pada usia 1-2 tahun, anak sudah bisa menunjukkan perasaan empati yang tulus terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang lain, tetapi ia tetap belum bisa menerjemahkan perasaan tidak nyaman tersebut menjadi tindakan yang efektif untuk mengatasinya. Karena keterbatasan dalam perkembangan kognitifnya, anak tentunya masih sangat terbatas dalam memahami emosi yang ditunjukkan oleh orang lain dan masih kesulitan untuk mencari cara mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Empati bukan hanya melibatkan emosi, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir anak. Sampai anak berusia 7 tahun, mereka masih berpikir secara egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris adalah cara berpikir yang mana anak hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Anak belum bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, sehingga ia belum benar-benar bisa menempatkan dirinya di posisi orang lain dan mengambil tindakan yang efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Semakin anak bisa melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain, atau istilahnya adalah perspective taking, semakin besar juga kemungkinan ia bisa berempati kepada orang lain. Nah, kemampuan anak untuk melihat dari perspektif atau sudut pandang lain ini perlu dilatih. Meskipun dengan bertambahnya usia dan semakin matangnya pertumbuhan otak anak membuat anak bisa berpikir dari sudut pandang lain, namun kenyataannya ada juga orang-orang yang sampai usia dewasa masih berpikir egosentris seperti anak. Ada orang dewasa yang hanya melihat masalah itu dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mau menempatkan dirinya di posisi orang lain. Ada orang dewasa yang hanya menuntut orang lain untuk memahami dirinya, tetapi ia tidak mau berusaha memahami masalah dari sudut pandang orang lain. Agar anak kita kelak tidak menjadi orang dewasa yang egosentris, maka sejak dini kita perlu melatih mereka untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Apa yang bisa kita lakukan untuk melatih anak untuk bisa melihat masalah dari sudut pandang lain dan menunjukkan empati? Banyak hal dari kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk melatih empati anak. Tadi seperti sudah disampaikan bahwa anak usia dini atau di bawah 7 tahun itu masih memiliki keterbatasan dalam kemampuannya berpikir untuk bisa melihat dari sudut pandang lain. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pengalaman anak itu sendiri untuk membantu dia melihat masalah atau merasakan emosi orang lain berdasarkan pengalamannya sendiri.
Contohnya, misal pada anak yang memiliki adik atau kakak, kita bisa meminta ia untuk empati kepada adik atau kakaknya yang sedang tidur siang. Misal disampaikan, kakak inget gak waktu kakak tidur siang, kakak pernah terganggu dengan suara adik yang berisik. Padahal kakak ngantuk banget, tapi karena sudah terganggu karena suara adik, kakak gak bisa tidur lagi. Nah, sekarang adik lagi tidur. Kalau kakak berisik juga, nanti adik bisa terganggu. Gimana rasanya kalau lagi tidur terus terganggu? Kesel kan? Nah, kakak tolong empati ya sama adik sekarang. Tolong jangan berisik. Nah, kita bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman anak untuk membantu ia memahami situasi orang lain, membantu ia memahami perasaan orang lain dengan mengaitkannya dengan pengalaman anak itu sendiri. Pembiasaan mereka seperti untuk berbagi makanan, menunggu giliran, mengantri, membereskan mainan juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan empati. Jadi kita gunakan pengalaman anak sendiri untuk memahami situasi orang lain dan agar anak mau berempati dengan orang lain. Pada usia prasekolah, empati ini dilatih dengan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai. Meskipun anak mungkin masih sering kurang bisa berempati secara tepat karena keterbatasan kemampuan kognitifnya untuk bisa menempatkan diri di posisi orang lain, kita tetap perlu sabar melatih dan membiasakan empati kepada anak agar di usia selanjutnya kepekaan anak semakin tinggi dan ia mau dengan sukarela menolong orang lain. Pada usia sekitar 6-7 tahun, anak mulai bisa merasakan empati secara lebih akurat sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Pada usia ini, anak mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki perspektif yang unik dan orang lain dapat bereaksi berbeda terhadap situasi yang sama. Misalnya anak yang sudah mulai sekolah, ia bisa melihat ada anak yang menangis di hari pertama sekolah, tetapi ada juga anak yang bisa langsung berbaur dan menyapa anak-anak yang baru ditemuinya. Ada anak yang menangis ketika lupa membawa buku, tetapi ada juga anak yang tetap tenang dan berinisiatif meminjam buku temannya untuk dipakai bersama. Di sini dia menyadari bahwa setiap anak bisa menunjukkan emosi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Pada usia ini anak juga bisa mulai mengambil tindakan untuk membantu mengurangi ketidaknyamanan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang lain. Misalnya ketika ia melihat temannya ada yang lupa membawa buku atau alat tulis, tanpa perlu menunggu temannya meminta, kita bisa meminta anak untuk inisiatif menawarkan bantuan. Kita bisa tahu anak kita memiliki empati yang tinggi atau tidak dari kebiasaannya menawarkan bantuan sebelum diminta. Misalnya di rumah ketika kita sedang kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah, ia berempati dengan menawarkan bantuan kepada kita. Dengan mengatakan misalnya, "Bunda capek ya, boleh aku bantu?" Atau "Bunda capek ya, sini aku pijitin kakinya." Misalnya seperti itu. Anak-anak yang bisa menunjukkan empati dengan mengatakan apa yang dirasakan orang lain atau berusaha menawarkan bantuan, artinya ia sudah bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain dan terdorong untuk membantu menolong tanpa pamrih. Kita perlu waspada juga pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat atau tayangan televisi yang memberi contoh perilaku yang tidak berempati. Misalnya seringkali ada anak yang jatuh, teman-temannya malah menertawai bukannya menolong. Atau ketika ada anak yang dimarahi guru di kelas, teman-teman sekelasnya juga malah menertawai anak yang dimarahi oleh guru tersebut. Anak yang terjatuh atau yang dimarahi guru tentunya sedang merasakan ketidaknyamanan. Yang jatuh sedang merasakan sakit, dan yang dimarahi mungkin sedang merasa malu atau takut. Lalu apakah menertawainya ada respon yang tepat? Tentunya tidak. Respon yang tepat pada anak yang sedang jatuh adalah menghampirinya dan menawarkan pertolongan kepadanya. Respon yang tepat ketika melihat teman yang sedang dimarahi guru adalah tetap diam, bukan tertawa. Lalu ketika guru sudah tidak ada, ia memberikan support kepada temannya itu untuk tetap sabar dan menyemangatinya untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak dimarahi oleh guru lagi. Selanjutnya,
pada usia sekitar 10 atau 12 tahun, dengan kemampuan kognitif anak yang semakin berkembang dan pemahamannya terhadap nilai-nilai kehidupan yang semakin tertanam, anak tidak hanya empati kepada orang-orang yang mereka amati secara langsung yang ada di sekitarnya, tetapi mereka juga mulai perhatian kepada orang-orang yang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, seperti orang-orang miskin, korban bencana, korban perang, anak-anak di Palestina dan Suriah, korban penindasan atau penjajahan, dan sebagainya. Kepekaan yang semakin meningkat membuat mereka mulai terlibat di dalam perilaku altruistik, yaitu perilaku menolong atas dasar kemanusiaan, bukan karena pamrih dari sesama manusia. Pada usia ini, tanpa perlu didorong oleh kita, anak yang memiliki rasa empati tinggi akan dengan sukarela menyisihkan uang tabungannya misalnya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga mungkin akan senang terlibat dalam organisasi atau komunitas sosial yang suka membantu sesama. Untuk bisa sampai di tahap ini, anak-anak perlu sudah dibiasakan berempati sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai tentang pentingnya menolong orang lain juga perlu disampaikan sejak usia prasekolah, sehingga ketika menjelang remaja, nilai-nilai tersebut sudah terinternalisasi dengan baik di dalam diri anak. Meskipun dari perkembangan kognitif dan emosinya, remaja dianggap mampu untuk berempati kepada orang lain, namun realitanya tidak semua remaja menunjukkan empati. Maraknya kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar menjadi contoh nyata mengenai tidak adanya rasa empati dari pelaku terhadap korbannya. Atau dengan banyaknya bullying di sekolah, itu menunjukkan bahwa anak-anak yang menyaksikan perilaku bullying tersebut tidak terdorong untuk membantu teman yang menjadi korban, untuk membela teman yang menjadi korban. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk mengasah empati kepada anak-anak kita untuk mencegah agar tidak ada lagi masalah-masalah sosial di dalam interaksi sosial seperti ini. Tidak adanya rasa empati berkontribusi pada perilaku antisosial yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, penting sekali mengembangkan empati pada anak agar ia menjadi mukmin yang orang lain itu selamat dari perkataan dan perbuatannya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang cara menumbuhkan dan memelihara empati pada anak. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang empati, yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang empati juga. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajar menjadi ayah dan bunda yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.